Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pitutur Kejawen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kebiasaan yang bisa membuka mata batin, dan keistimewaan orang yang memiliki mata batin menurut Primbon Jawa. Dalam tradisi Jawa, khususnya yang terkandung dalam Primbon, mata batin atau indera keenam adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan hal-hal yang tidak kasat mata. Mata batin dianggap sebagai salah satu bentuk spiritualitas yang tinggi, yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan alam gaib dan memahami berbagai rahasia alam semesta. Berikut adalah beberapa kebiasaan yang diyakini dapat membuka mata batin menurut Primbon Jawa. 1. Meditasi dan semedi. Meditasi atau semedi adalah praktik duduk dalam keheningan untuk mencapai kedamaian batin dan kesadaran spiritual. Dalam Primbon Jawa, meditasi dianjurkan dilakukan di tempat yang sepi dan tenang, seperti di pegunungan atau dekat aliran sungai. Posisi tubuh saat meditasi juga penting, duduk bersila dengan punggung tegak adalah posisi yang disarankan. Praktik ini bertujuan untuk membersihkan pikiran dari segala kekotoran dan mencapai kejernihan batin. 2. Puasa muti. Puasa muti adalah praktik berpuasa dengan hanya mengonsumsi makanan putih, seperti nasi putih tanpa lauk, air putih, dan tanpa bumbu. Menurut Primbon Jawa, puasa muti dapat membersihkan tubuh dan jiwa dari pengaruh negatif dan meningkatkan kekuatan spiritual seseorang. Puasa ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada tujuan dan kebutuhan spiritual individu. 3. Membaca mantra dan doa-doa khusus. Mantra dan doa-doa tertentu diyakini memiliki kekuatan untuk membuka mata batin. Mantra-mantra ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dan hanya diajarkan oleh guru spiritual atau ahli yang terpercaya. Membaca mantra ini secara rutin dengan penuh keyakinan dan konsentrasi dapat membantu memperkuat koneksi spiritual dan membuka pintu batin. 4. Menghormati leluhur. Menghormati leluhur adalah salah satu bentuk praktik spiritual yang sangat dijunjung tinggi dalam tradisi Jawa. Dengan melakukan upacara penghormatan kepada leluhur, seperti selamatan atau nyadran, seseorang dipercaya dapat memperoleh berkah dan bimbingan spiritual dari para leluhur. Praktik ini juga diyakini dapat memperkuat ikatan batin antara yang hidup dan yang sudah meninggal, sehingga memudahkan komunikasi dengan alam gaib. 5. Mandi kembang setaman. Mandi kembang setaman adalah ritual mandi dengan air yang dicampur berbagai macam bunga, seperti mawar, melati, kenanga, dan kantil. Air yang digunakan biasanya telah diberi doa atau mantra khusus. Mandi ini bertujuan untuk membersihkan aura negatif dan membuka jalan bagi mata batin. Ritual ini sering dilakukan pada malam hari, terutama pada malam Jumat Kliwon atau malam 1 Suro, yang dianggap sebagai waktu-waktu yang memiliki energi spiritual tinggi. 6. Berziarah ke tempat-tempat keramat. Ziarah ke makam para wali atau tempat-tempat keramat lainnya juga dipercaya dapat membantu membuka mata batin. Tempat-tempat ini dianggap memiliki energi spiritual yang kuat, sehingga berdoa atau bermeditasi di sana dapat membantu seseorang mendapatkan pencerahan dan kekuatan spiritual. Berziarah juga merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap para tokoh spiritual yang dihormati. Melalui kebiasaan-kebiasaan tersebut, masyarakat Jawa berupaya mencapai keseimbangan antara kehidupan material dan spiritual. Membuka mata batin tidak hanya dianggap sebagai kemampuan untuk melihat hal-hal gaib, tetapi juga sebagai jalan untuk mencapai kebijaksanaan dan kedamaian batin. Praktik-praktik ini mengajarkan pentingnya kesabaran, disiplin, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mata batin adalah konsep spiritual yang merujuk pada kemampuan untuk melihat atau merasakan hal-hal yang bersifat gaib atau spiritual. Dalam tradisi Jawa, membuka mata batin seringkali dihubungkan dengan pengetahuan esoteris yang diwariskan turun-temurun melalui Primbon, yaitu kitab yang berisi petunjuk mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek mistis dan spiritual. Berikut adalah cara-cara membuka mata batin menurut Primbon Jawa. 1. Niat dan keikhlasan. Menurut Primbon Jawa,
Niat adalah kunci utama dalam membuka mata batin. Proses ini harus dilakukan dengan niat yang tulus dan ikhlas. Seseorang harus benar-benar menginginkan kebijaksanaan dan pencerahan spiritual, bukan sekadar ingin mendapatkan kekuatan supranatural untuk tujuan-tujuan duniawi yang egois. 2. Ritual dan tirakat. Melalui primbon, terdapat berbagai macam ritual dan tirakat atau laku prihatin yang diyakini bisa membuka mata batin. Tirakat ini biasanya melibatkan puasa, meditasi, dan doa-doa tertentu yang dilakukan pada waktu-waktu khusus seperti malam Jumat Kliwon atau malam Selasa Kliwon. Berikut beberapa jenis tirakat yang sering dilakukan. 1. Puasa mutih. Puasa ini dilakukan dengan hanya makan makanan yang putih seperti nasi dan air putih. Biasanya dilakukan selama 7 hari berturut-turut. 2. Mandi kembang. Mandi dengan air yang dicampur dengan bunga-bunga tertentu seperti melati, mawar, dan kenanga pada malam hari, terutama pada malam-malam yang dianggap keramat. 3. Penggunaan jimat dan azimat. Primbon Jawa juga menyebutkan penggunaan jimat dan azimat tertentu untuk membantu proses membuka mata batin. Jimat ini biasanya berupa benda-benda pusaka seperti keris, batu akik, atau kain yang sudah diberi mantra khusus oleh seorang guru spiritual atau paranormal. 4. Meditasi dan konsentrasi. Meditasi adalah cara yang sangat efektif untuk membuka mata batin. Dalam tradisi Jawa, meditasi dilakukan dengan posisi duduk bersila dan konsentrasi pada titik di antara kedua alis cakra ajna. Teknik ini membutuhkan latihan yang konsisten dan fokus yang mendalam. 5. Membaca dan mengamalkan mantra. Mantra adalah serangkaian kata-kata suci yang dipercaya memiliki kekuatan spiritual. Mantra ini biasanya dibaca dengan aturan-aturan tertentu dan pada waktu-waktu tertentu. Contoh mantra yang sering digunakan adalah mantra untuk memohon bimbingan dari para leluhur atau dari dewa-dewi tertentu dalam kepercayaan Jawa. 6. Bimbingan dari guru spiritual. Membuka mata batin seringkali memerlukan bimbingan dari seorang guru spiritual yang sudah memiliki kemampuan tersebut. Guru ini akan membimbing muridnya melalui berbagai tahapan dan memberikan ajaran serta latihan yang sesuai dengan kebutuhan spiritual si murid. 7. Pengendalian diri dan hati. Proses membuka mata batin juga melibatkan pengendalian diri yang kuat, baik dari segi emosi maupun perilaku. Seseorang harus bisa mengendalikan nafsu, amarah, dan keserakahan agar dapat mencapai kesucian batin yang diperlukan untuk membuka mata batin. Membuka mata batin menurut primbon Jawa adalah sebuah proses spiritual yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Proses ini tidak hanya melibatkan ritual-ritual lahiriah, tetapi juga transformasi batiniah yang mendalam. Dengan mengikuti petunjuk dan menjalankan tirakat yang diajarkan dalam primbon, seseorang diharapkan dapat mencapai pencerahan spiritual dan kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib. Tradisi ini merupakan salah satu warisan budaya yang kaya dari masyarakat Jawa dan mencerminkan kedalaman spiritual serta kearifan lokal yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Setelah kita mengetahui kebiasaan yang dapat membuka mata batin, sekarang kita akan mengulas keistimewaan orang yang memiliki mata batin. Mata batin seringkali dihubungkan dengan kemampuan spiritual atau intuisi yang tinggi, merupakan konsep yang kerap muncul dalam berbagai tradisi budaya dan spiritual di seluruh dunia. Mereka yang dianggap memiliki mata batin kuat dikatakan mampu mengakses pengetahuan yang lebih dalam, melihat hal-hal yang tak kasat mata, dan memiliki intuisi yang tajam. Berikut beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh orang dengan mata batin yang kuat. 1. Intuisi yang tajam. Orang dengan mata batin kuat cenderung memiliki intuisi yang sangat tajam. Mereka dapat merasakan energi atau getaran yang tidak disadari oleh orang lain. Intuisi ini seringkali membantu mereka dalam membuat keputusan penting atau menghindari situasi yang berpotensi berbahaya. 2. Kemampuan memahami orang lain. Mereka seringkali memiliki kemampuan empati yang luar biasa, bisa memahami perasaan dan pikiran orang lain tanpa perlu dijelaskan secara langsung.
Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan dukungan emosional yang sangat tepat dan membantu orang lain dengan cara yang mendalam. 3. Kepekaan terhadap lingkungan spiritual. Mereka yang memiliki mata batin kuat seringkali lebih peka terhadap dimensi spiritual dan energi non-fisik. Mereka mungkin mengalami pengalaman spiritual yang mendalam, seperti mimpi yang jelas dan penuh makna, atau visi yang memberikan wawasan tentang kehidupan dan keberadaan. 4. Kemampuan memprediksi masa depan. Beberapa orang dengan mata batin yang kuat memiliki kemampuan untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Ini bukan berarti mereka dapat melihat masa depan dengan pasti, tetapi mereka memiliki firasat yang kuat tentang apa yang akan terjadi, yang sering kali terbukti benar. 5. Kreativitas dan inspirasi tinggi. Kepekaan spiritual ini juga sering kali terkait dengan kreativitas yang tinggi. Mereka mungkin mendapatkan inspirasi dari sumber-sumber yang tidak konvensional dan mampu menciptakan karya seni, musik, atau tulisan yang sangat mendalam dan penuh makna. 6. Kemampuan penyembuhan. Banyak tradisi yang mengaitkan mata batin yang kuat dengan kemampuan penyembuhan. Orang dengan keistimewaan ini mungkin mampu merasakan dan mengalirkan energi penyembuhan, baik melalui tangan mereka, doa, atau meditasi. Mereka seringkali digunakan sebagai penyembuh dalam komunitas mereka. 7. Ketenangan dan kedamaian batin. Orang yang memiliki mata batin kuat biasanya memiliki tingkat kedamaian batin yang tinggi. Mereka cenderung lebih tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh stres atau kecemasan karena mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan. 8. Koneksi dengan alam. Seringkali, orang dengan mata batin kuat memiliki hubungan yang mendalam dengan alam. Mereka dapat merasakan energi alam dan seringkali merasa segar dan terinspirasi ketika berada di alam terbuka. Hubungan ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan wawasan dan pemahaman yang mendalam dari alam. Kesimpulan dari keistimewaan orang yang memiliki mata batin, mencakup berbagai aspek kehidupan yang mendalam, mulai dari kemampuan memahami dan membantu orang lain hingga memiliki intuisi yang tajam, dan hubungan spiritual yang kuat. Meskipun keistimewaan ini bisa menjadi anugerah, penting bagi mereka untuk mengelola dan memahami kemampuan ini dengan bijak untuk bisa memberikan manfaat yang maksimal baik untuk diri mereka sendiri maupun orang lain. Demikian video ini, semoga bisa bermanfaat bagi panjenengan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.